Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta Halo Alumni Special Edition. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberikan keberkahan yang tak terhingga, sehingga dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati, Dr. Ratna Purwaningsi, Sarjana Teknik, Magister Teknik, selaku Ketua Departemen Teknik Industri Universitas Diponegoro. Yang saya hormati, Bapak Dr. Rerum Oeconomicum Arfan Bahtiar, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dan Bapak Yusuf Widarto, Sarjana Teknik, Magister Teknik, selaku dosen pembina mahasiswa. Yang saya hormati, Saudara Teguh Raihan, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri 2020, serta seluruh alumni dan mahasiswa Teknik Industri Universitas Diponegoro. Selamat datang dalam acara Halo Alumni Special Edition, Kiprah TI bagi Negeri, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan Halo Alumni Special Edition. Sebelum melangkah ke acara inti, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu, agar agenda yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat, serta acara dapat berjalan dengan lancar. Doa akan saya pimpin, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, tiada kata selesai dalam berdoa. Hadirin yang berbahagia, pada siang hari ini, izinkan kami, Fata, dan Sevi, selaku pembawa acara, menyampaikan susunan acara pada hari ini, sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. 3. Launching logo IKTI. 4. Materi 1. Resesi ekonomi dan dampaknya terhadap sektor industri negeri. 5. Pemberian kenang-kenangan kepada pembicara pertama. 6. Materi kedua. From TI to BI, A Career Path. 7. Pemberian kenang-kenangan kepada pembicara kedua. 8. Kuis. 9. Pengumuman pemenang kuis. 10. Penutup. Para hadirin yang saya hormati, sebelum kita memasuki acara pertama, diharapkan bagi peserta yang belum mengisi form pendaftaran Halo Alumni Special Edition agar mengisi link yang sudah disediakan di chat box. Terima kasih. Selanjutnya, kita memasuki susunan acara yang pertama, yaitu sambutan. Kepada Saudara Teguh Raihan, selaku Ketua HMTI 2020, dipersilakan. Oke, cek masuk ya suaranya. Masuk, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ratna selaku Ketua Departemen Teknik Industri Universitas Diponegoro. Kemudian yang terhormat Bapak Arfan Bahtiar dan Bapak Yusuf selaku dosen pembina kemahasiswaan Teknik Industri Universitas Diponegoro. Yang terhormat seluruh jajaran pengurus IKT dan para alumni, serta yang saya hormati dan saya banggakan juga seluruh mahasiswa Teknik Industri Universitas Diponegoro. Nah, senang sekali sebenarnya untuk hari ini kita bisa sharing dan diskusi dengan kakak-kakak alumni, yang dimana kita udah tidak perlu lagi lah meragukan kehebatannya dengan segudang pengalamannya seperti itu. Dan perlu diketahui juga bahwa Halo Alumni ini seperti biasanya berjalan melalui podcast. Cuma untuk kali ini, kenapa kita namakan Special Edition? Karena pada hari ini kita adakan diskusi tematik seperti itu. Dan ini merupakan salah satu poin kerjasama dari HMTI dan IKT seperti itu. Dan ini merupakan titik balik ya, titik balik dan titik awal juga bagi kita teman-teman mahasiswa TI agar tahu gitu dan bisa berdiskusi dengan kakak-kakak alumni. Dan yang pasti dari kita selaku mahasiswa, terutama yang tingkat akhir ini pasti
memiliki keraguan atau rasa penasaran tentang dunia kerja ke depan ataupun isu-isu masalah teknik industrian yang relevan dengan kondisi saat ini seperti itu. Nah, sebenarnya mimpi saya mumpung karena ini hadir semua dari mahasiswa baru, mahasiswa aktif lama, bahkan para alumni dan pengurus IKATI, sebenarnya mimpi saya, Mas Mbak, untuk 2 atau 3 atau 4 tahun ke depan, sebenarnya kami ingin terus mengembangkan gitu untuk wadah-wadah diskusi seperti ini, atau bahkan diskusi seminar yang lebih besar seperti itu. Kenapa? Karena yang saya rasakan selama ini bahwa kami itu kesulitan untuk mendapatkan wadah-wadah diskusi seperti ini gitu, yang aktif, sharing dan diskusi. Kemudian yang kedua adalah yang kami rasakan selama ini itu tadi karena kurangnya wadah diskusi dengan kakak-kakak alumni, dengan para expert, jadi kita seperti minim informasi atau minim isu gitu, apa yang terjadi di luar sana seperti itu. Nah, harapannya jika kita bisa menjalin kerjasama yang lebih jauh seperti itu dan erat hubungan kita bisa mengadakan mungkin seminar isu keteknik industrian yang jauh lebih besar sehingga kita bisa menunjukkan bahwa mahasiswa kita dan lulusan TI Undip itu berada di level yang atas seperti itu. Nah, namun itu semua tetap butuh kolaborasi dan kerjasama yang erat juga antara HMTI dan pihak-pihak yang terlibat seperti para dosen, para alumni melalui IKATI, dan sehingga saja harapannya agar diskusi ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian hubungan antara HMTI dan IKATI akan terus erat dan bisa terus menciptakan ide-ide baru untuk mahasiswa kita ke depannya. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Teguh Rehan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Departemen Teknik Industri Universitas Diponegoro, Dr. Ratna Purwaningsi, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Kepada Ibu Ratna, dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para alumni. Salam sejahtera, salam sehat ya. Alhamdulillah kita semua saat ini masih dikaruniai kesehatan. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada yang menggagas acara ya. Di sini ada IKATI, Mas Faisal sebagai ketuanya, kemudian juga kepada Pak Arfan dan Pak Yusuf sebagai dosen pembina kemahasiswaan di Teknik Industri Undip. Juga special thanks-nya buat narasumber hari ini ya. Istilahnya narasumber kalau di kampus ya. Kepada Mas Max sama Mbak Eli dari angkatan 2001 dan angkatan 2000 ya, atau 2001 juga. Tentunya acara ini bisa menjadi menyambung silaturahmi. Saya berapa tahun ya nggak ketemu sama alumni 2001 nih, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Jadi ini adalah sebuah ajang untuk menyambung silaturahmi, bisa ketemu lagi secara online dengan semua Bapak Ibu dosen ya. Saya lihat ada Pak Pur sama Pak Heru tadi sudah muncul di Zoom ini. Jadi terima kasih kehadirannya Pak Heru sama Pak Pur. Saya juga udah mengumumkan di Forkom, semoga nanti Bapak Ibu dosen yang lain juga bisa segera bergabung gitu. Untuk pemilihan tema sangat sesuai ya dengan kondisi sekarang, dan tentunya kita berharap nanti para alumni maupun adik-adik mahasiswa ataupun saya dan Bapak Ibu dosen yang lain bisa mendapat wawasan baru tentang ya dampak dari apa yang sedang kita hadapi ini ya, terutama dari sisi ekonomi. Itu sangat menarik sekali. Dan harapan saya tentunya acaranya tidak sekali ini saja, tapi bisa berlanjut karena tentunya hal ini bisa membantu dalam terutama memberikan informasi jalur karir ya yang Mbak
Mbak Eli tadi ya, karena di Undip juga sudah ada UCC, Undip Career Center gitu, dan beberapa perusahaan besar kalau melakukan rekrut sudah lewat UCC. Nah, jadi mungkin alumni kalau misalnya membutuhkan proses untuk rekrut ke Undip, bisa juga lewat kami, nanti kami lanjutkan ke UCC. Nah, selain menyambung silaturahmi, menambah pengetahuan, tentunya kita juga ingin bahwa acara ini bisa membuat kerjasama yang lebih erat lagi antara alumni dengan departemen maupun dengan HMTI. Khusus untuk HM nih mohon doanya ya, HMTI mau ikut lomba HMTI Award di dalam Kongres PKSTI. Jadi kalau biasanya yang kemarin kita masih menang lah juara nasional, saya lupa juara 2 atau juara 3 yang di 2017. Nah, semoga yang tahun ini HMTI juga bisa menang lagi. Mohon bantuan dan doanya dari semua alumni. Tidak berpanjang kata, mungkin itu sambutan dari saya ya. Ucapan terima kasih kepada semua pihak dan tentunya sebuah harapan bahwa ke depan acara ini bisa terus terselenggara dan bisa mempererat kerjasama antara TI Undip dengan IKT. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratna atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari IKTI. Kepada Saudara Sida dipersilahkan. Jaringannya sementara putus, mungkin boleh di itu dulu. Baik, acara selanjutnya launching logo IKTI. Kepada tim IKTI dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena jaringannya putus tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, dosen maupun para mahasiswa, alumni yang ada di sini. Kalau saya lihat tadi ada Pak Heru, ada Bu Ratna selaku Ketua Departemen, kemudian ada Pak Arfan. Untuk narasumber juga terima kasih banyak Mas Max maupun Mbak Elizabeth, dan tentunya para panitia yang sudah mau berkorban merelakan waktunya ya buat alumni maupun mahasiswa di sela kesibukannya bisa nyempetin buat menyiapkan acara ini. Nah, di sini saya mewakili teman-teman ikatan alumni. Perkenalkannya, nama saya Sida. Mungkin banyak di sini yang belum kenal dengan saya. Saya ceritakan sedikit profil saya gitu ya, biar sama-sama kenal nggak sayang. Nama saya Sida Pradipta, angkatan 2005, Teknik Industri. Dulu pada waktu masih aktif kuliah jadi Komting 2005. Kemudian sedikit sempat jadi koordinator lab LSP dulu, saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Terus koordinator praktikum PTI juga. Sekarang saya bekerja di Pertamina, sudah kurang lebih hampir 10 tahun ya di Pertamina Persero. Kemudian ada beberapa mencoba peruntungan di usaha bisnis gitu. Nah, mungkin itu profil singkat dari saya. Harapannya nanti di sini saya mewakili Mas Faisal dan tim panitia, ada Mas Rizky, Mas Disti dan lain sebagainya yang nanti jadi jadi MC juga, moderator, Mas Disti. Semoga acara forum ini bisa jadi forum silaturahmi. Yang pertama itu yang jelas.
yang tadi disampaikan teman-teman Mas Rehan gitu ya dari HMTI, bahwa cukup ada kendala komunikasi antara IKTI dengan HMTI. Semoga dengan adanya acara Halo Alumni ini kita bisa jadi lebih tahu nih, saling tahu apa yang diinginkan teman-teman HMTI, apa yang diinginkan teman-teman dari mahasiswa. Dengan media ini nanti bisa komunikasi dengan kami di IKTI. Kami juga sudah membentuk beberapa forum komunikasi, ada grup WhatsApp dan lain sebagainya. Semoga bisa mempermudah komunikasi itu. Yang dulu mungkin kalau kita mau ketemu itu harus ke kampus ya. Dulu kan acara Halo Alumni mungkin namanya bukan Halo Alumni, tapi dulu ada Mas Daniel, kemudian ada siapa yang ketua IKTI yang dulu itu, kemudian harus datang Mas Buna juga datang ke kampus untuk ngisi, untuk memberikan sharing knowledge gitu ya, atau pengetahuan atau pengalaman dan lain sebagainya. Dengan bencana COVID ini, salah satunya kita menjadi anugerah kita untuk bisa akselerasi digitalisasi. Jadi kita alhamdulillah juga dipermudah medianya. Sekarang ada media digital, nanti kita bisa silaturahmi lebih rutin. Dan harapannya forum-forum itu tidak hanya Halo Alumni ini, nanti ada beberapa program kerja yang sudah disusun teman-teman IKTI yang akan harapannya bisa menjadi solusi untuk kerjasama antara kami di alumni maupun mahasiswa maupun dosen, sehingga nanti bisa mengembangkan masing-masing kebutuhan gitu ya. Kalau dari kampus butuh pengembangan soft skill kira-kira yang berkaitan, yang berpengalaman di dunia kerja seperti apa, nanti kita bisa sharing, bisa berbagai macam bentuk lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Kami harap sih acara ini dapat berjalan dengan lancar. Nanti mungkin ini pertama kali kita online dan dengan forum yang lumayan besar. Sekarang alhamdulillah ada 149 peserta ya. Jadi nanti harapannya bisa dikasih masukan gitu ya mungkin Mas Buna kepada panitia dan lain sebagainya untuk improvement ke depan seperti apa, dan untuk kemajuan bersama antara kita, alumni, mahasiswa maupun dengan jurusan. Mungkin itu saja dari saya. Semoga acaranya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sida atas sambutannya. Mungkin acara selanjutnya launching logo IKTI. Kepada tim IKTI dipersilahkan. Mungkin saya lanjutkan, izin sharing screen ya. Sudah muncul? Sudah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kemarin pada waktu di Jakarta kita meeting antara alumni dengan diwakili juga perwakilan dari sesepuh di jurusan gitu. Ada Pak Heru, ada Pak Singgi, ada Pak Arfan. Di sana kita salah satunya juga mendiskusikan terkait logo IKTI. Alhamdulillah pada waktu itu kita sudah sepakati logonya adalah seperti ini gitu ya. Semoga dengan logo ini nanti visi misi maupun ketika kita melihat logo ini kita bisa terinspirasi dan mengingat makna dari logo ini dan menjadi penyemangat kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ini detail logonya sebenarnya maknanya apa sih? Yang pertama adalah warna orange. Jadi warna orange ini melambangkan
optimisme dan kreativitas. Jadi harapannya dengan melihat logo ini nanti teman-teman alumni maupun sivitas dari Teknik Industri Undip itu bisa lebih optimis dan kreatif gitu ya. Terus ada warna yang kedua adalah warna hitam. Warna hitam ini artinya adalah keberanian dan resistensi. Jadi dengan ada roda gigi api hitam, kemudian api yang warna hitam dan orange, kemudian komposisi dua warna ini, harapannya selain optimis kita juga berani gitu, karena optimis tanpa keberanian mengambil resiko, keberanian mengambil kesempatan itu juga akan susah untuk mendapatkan keberhasilan. Nah, selanjutnya ada roda giginya nih. Roda giginya artinya apa sih? Harapannya kita sebagai ikatan alumni ini bisa menjadi penggerak, roda penggerak untuk NKRI gitu. Jadi kita bisa berkarya dengan optimis, berani, sehingga menjadi roda penggerak NKRI. Nah, apinya ini api semangat nih. Kita biar melihat semangat optimis terus nih, semangat berkarya. Jadi alumni ini harapannya nanti outputnya kita tidak hanya untuk internal mahasiswa maupun alumni sendiri maupun di lingkup kecil internal kita, yaitu di jurusan maupun di alumni, tapi harapannya jadi lebih luas. Kita bisa punya satu proyek, punya satu visi misi yang lebih besar untuk jadi roda penggerak NKRI nantinya. Apa itu nanti kita cari tahu bersama, kita bikin bersama kira-kira seperti apa dalam kolaborasi yang lebih ke depan. Mungkin itu saja. Semoga logo ini bermakna dan bisa terus berkelanjutan, jadi penyemangat untuk kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi yang terbaik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim IKTI. Sebelum masuki acara selanjutnya, mungkin mengingatkan kembali bagi yang belum mengisi link pendaftaran, bisa segera mengisi link pendaftaran yang ada di kolom box komentar. Kemudian sebelum masuk materi pertama akan ada sesi foto terlebih dahulu. Kepada para peserta dimohon untuk bersiap-siap dan menyalakan kamera. Baik, 1, 2, 3. Mungkin bisa sekali lagi. 1, 2, 3. Bagaimana tim dokumentasi? Sudah? Oh, sekali lagi. Terakhir, 1, 2, 3. Baik, mungkin saya rasa sudah cukup. Selanjutnya adalah materi pertama. Materi pertama adalah resesi ekonomi dan dampaknya terhadap sektor industri negeri, yang akan dimoderatori oleh Saudara Yudisti Ramadiantio. Saudara Disti merupakan alumni Teknik Industri Angkatan 2001. Saat ini bekerja sebagai peneliti di Otoritas Jasa Keuangan. Kepada Saudara Disti, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Yudisti Ramadiantio, Angkatan 2001, panggilannya Disti. Yudi juga boleh. Dulu salah satu anak buahnya Bu Ratna sebenarnya. Kalau Bu Ratna itu dulu dosen wali bareng dengan Pak Zainal di angkatan 2001. Cuma kebetulan saya dapatnya Pak Zainal. Baik, boleh langsung perkenalan aja untuk narasumber kita di siang hari ini. Boleh slide-nya Mbak Sevi? Oke.
pembicara pertama kita di siang hari ini adalah Maximilian Timothy Tetuarima atau Max, satu angkatan dengan saya, angkatan 2001. Saat ini beliau sebagai peneliti di Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia di grup asesmen ekonomi. Nah, sebelum di kantor pusat, beliau juga sempat di daerah dan juga punya pengalaman untuk menulis di Laporan Nusantara Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional, juga pernah menjadi peserta flagship program Deutsche Bundesbank dan Bank Indonesia Institute dalam Implementary Monetary Policy. Oke, demikian sekilas kurikulum vitae dari Mas Max. Mas Max, monggo langsung aja. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama tentu terima kasih atas kesempatannya untuk kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Yang saya hormati tadi Bu Ratna, Pak Arfan, Pak Pur, Pak Yusuf, dan tentunya sesepuh teknik industri Pak Heru. Semoga Ibu dan Bapak selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa terus berkomunikasi, bersilaturahmi untuk bersama-sama kita memajukan teknik industri Undip. Gitu. Siang ini sesuai arahan komting saya diminta untuk sharing bersama alumni dan teman-teman mahasiswa dengan tema yang tadi udah disampaikan Mas Isti. Gitu. Sebenarnya kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya ini kan apa ya, semua yang ada di berita media itu sebenarnya sudah banyak informasinya. Jadi basically saya hanya mensummary-kan sebenarnya dan melihat beberapa, kalau tadi sempat disampaikan sama Ketua HM Mas siapa tadi ya? Mas Teguh ya. Jadi ke depan itu gimana beberapa isu terutama yang terkait teknik industri, yang terkait dengan industri gitu. Mungkin itu. Jadi ada dua hal yang akan saya sampaikan mungkin untuk menggugah, men-trigger pemikiran-pemikiran ke depan, terutama untuk di dunia akademisi gitu ya, akademik gitu ya. Yang pertama terkait dengan COVID gitu. Saya rasa Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa juga sudah banyak membaca berita di internet dimanapun, isinya semua sekarang beritanya COVID gitu, kasarnya gitu ya. Nah, kalau boleh saya menggrouping sebenarnya cerita COVID itu basically sebelum awalnya jadi seperti ini, mungkin kita ingat dulu awalnya basically hanya bermula dari Tiongkok gitu. Kemudian akhirnya orang tidak boleh kemana-mana gitu ya. Terus semua aktivitas ekonominya di sana turun gitu. Nah, cuma memang yang jadi problem kalau Tiongkok itu terganggu, seluruh dunia jadi terganggu gitu. Given ya intinya semua supply chain produksi global itu mostly konsentrasinya ada di sana gitu. Nah, apa impact-nya ketika supply chain Tiongkok itu terganggu gitu? Tentu ada positif, ada negatifnya. Bahkan somehow ada beberapa company atau beberapa produk yang akhirnya sourcing strateginya dipindah ke Indonesia gitu. Artinya waktu awal-awal Tiongkok keganggu, sempat ada pergeseran gitu, yang harusnya diproduksi Tiongkok kita dapat limpahan, kasarnya gitu. Cuman bagaimana in the long term, dalam jangka panjang nanti
jadinya gimana gitu? Pengalaman ini apakah memberi pelajaran baru bagi dunia industri gitu, atau konsep supply chain? Nah, nanti kita diskusikan lagi di bawah. Nah, tahap kedua, begitu ini menjadi masalah dari seluruh dunia, itu sudah bukan problem dari sisi supply, jadi orang nggak bisa produksi lagi, tapi ketika seluruh dunia kena, kita semua ada di rumah seperti sekarang ini, masalah berikutnya sebenarnya tidak ada yang membeli sebenarnya. Jadi sudah mulai berbeda, jadi ada interaksi masalah orang tidak bisa berproduksi, tapi begitu seluruh dunia mengalami, at the end sebenarnya akhirnya seluruh dunia kasarnya tidak melakukan kegiatan konsumsi yang seperti normal kan. Ya kayak kita nggak arisan, kita nggak ketemu, nggak kongko-kongko gitu ya. Nggak ada acara nikahan gitu, kasarnya gitu ya. Nah itu akhirnya semua turun. Semua aktivitas di dunia turun, tentu global perdagangan antar negaranya turun, akhirnya harga-harga komoditasnya anjlok. Nah, yang jadi pertanyaan, terus kalau semua ini turun, duit yang ada di dunia ini lari kemana? Nah, mereka bergeser. Kalau yang biasanya mungkin masih invest di sektor real, ada yang perubahan uangnya, aliran uangnya pindah ke aset-aset yang istilahnya kita bilang quality asset, jadi seperti emas. Nah, ini adalah gambaran umum yang sebenarnya mungkin saya yakin teman-teman Bapak Ibu semua sudah paham gitu ya, sudah tahu. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika itu masuk ke Indonesia, dampak pertama itu gimana gitu. Kalau seingat saya memang dulu pertama kali COVID itu sekitar Februari ya, mulai ada kasus tuh Februari atau awal Maret, terus kemudian akhir Maret itu mulai ada statement untuk istilahnya PSBB itu. Nah itu impact pertama sebelum kita tidak berbelanja, impact pertama secara naturalnya itu adalah terjadi kalau dibilang shock ya, istilahnya tuh kaget atau orang mulai tarik semua uangnya dari Indonesia gitu. Itu semua capture-nya ada di mana? Itu ada di stok di harga saham kasarnya gitu. Begitu harga saham kita turun atau karena banyak orang panik gitu ya, waktu itu Indonesia juga udah kena, akhirnya tarik uangnya. Begitu dia tarik uangnya, dia tentu jual dalam bentuk dolar gitu. Nah, ketika dia jual dolar, nah di periode yang kurang lebih hampir sama, itu nilai tukarnya akhirnya turun gitu ya, atau melemah. Nah, karena nilai tukarnya melemah dan orang pemilik modal itu pergi, akhirnya yield obligasinya di periode berikutnya jadi naik. Kenapa? Karena itu dia mencoba mengattract uang untuk kembali ke Indonesia. Nah, kalau yield obligasi naik terlalu tinggi, akhirnya kan beban pemerintah untuk membiayai ekonomi ini menjadi semakin besar. Gitu. Nah, mungkin kalau di grafik yang kanan, pojok kanan bawah ini sebenarnya harga emas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, akhirnya uang itu lari kemana gitu. Ketika orang itu dikonversi, perginya ke aset yang bentuk apa gitu. Nah, salah satunya ke emas. Nah, given situasi ini memang pada saat itu yang dilakukan pertama kali adalah memastikan gejolak ini hilang dulu. Gitu. Karena kalau ini sudah hilang, baru kita bisa bagaimana membuat ekonomi ini satu tidak jatuh terlalu dalam, dua bagaimana memastikan dia bisa kembali pulih. Gitu. Tapi yang penting harus dijaga adalah gejolak-gejolak yang seperti ini. Makanya di sini di message utamanya stabilitas nilai tukar, perekonomian itu menjadi prasyarat pertama untuk kita bisa melakukan pemulihan gitu.
terhadap perekonomian. Nah, kalau terakhir seperti rilis data BPS gitu ya, mungkin memang ya kita di kuartal 2 sudah kena dampaknya gitu ya. Artinya dampak terdalamnya, palungnya COVID gara-gara ekonomi Indonesia gara-gara COVID itu terjadi di second quarter. Nah, pertanyaannya waktu di kuartal 1 kenapa masih belum? Ya belum, karena di triwulan 1 itu yang kena duluan kan masih Tiongkok, karena dia tutup duluan gitu. Kalau kita lihat di berita, lockdown-nya dia duluan. Jadi di triwulan 1 kita baru kena di akhir di Maret. Nah, palungnya yang paling dalam itu terjadi di triwulan 2, yaitu di angka sekitar 5 tadi. Nah, pertanyaannya apakah 5 ini jelek atau bagus atau gimana? Memang kita harus lihat relatif terhadap negara lain. Jadi kalau di chart yang di sebelah kanan itu ada perbandingan beberapa negara. Jadi basically tentu kalau melihat itu Indonesia mungkin masih relatif lebih baik gitu ya. Kenapa dia lebih baik? Karena mostly ekonomi aktivitas kita itu sumbernya itu dari belanja kita sendiri. Jadi kita spending, makan gitu ya. Kita beli handphone, kita ke restoran gitu, atau beli pakaian dan segala macam. Jadi ketika awalnya COVID itu kena ke negara-negara di luar, paling enggak uang yang kita belanjakan itu masih membuat dia ekonomi ini tidak anjlok terlalu dalam gitu. Nah, cuman karena kan seperti tadi ketika global pandemi ini menjadi seluruh dunia merasakan, akhirnya kan orang seluruh dunia diam di rumah, ya tentu kita mau beli barang apa gitu ya. Maksudnya kita mau jual barang apa gitu. Nah, mungkin secara khusus yang paling anjlok paling dalam kalau dilihat di situ di rilis BPS itu statementnya dikeluarkan ekspor jasa. Ini ekspor jasa ini sebenarnya yang paling dominan itu related to pergerakan orang, jadi aktivitas wisatawan. Jadi wisman itu kan semua stop, given flight semua dibatasin. Jadi tidak ada orang yang datang ke Indonesia kasarnya gitu. Makanya dia kontraksinya paling dalam. Nah, bagaimana impact-nya ke industri? Nah, di pojok di bagian kiri, basically ini menunjukkan kalau memang ada beberapa industri yang ya masih, given situasi ini ada yang dapat imbas positif gitu ya. Tapi tentu lebih banyak yang negatif, makanya in total kalau di kuartal 2 itu kontraksinya sampai 6,19 itu. Tapi yang perlu menjadi catatan, perilaku dari setiap industri ini dalam situasi COVID yang ada itu ternyata berbeda-beda gitu. Tergantung nature produknya atau tergantung nature supply chain-nya. Karena ada beberapa industri yang masih produk industri even yang ekspornya masih positif seperti ada tertulis di atas. Nah, pertanyaan berikutnya, terus gimana hidup kita ke depan gitu? Ya, ini beberapa proyeksi yang disampaikan oleh IMF gitu ya. Jadi negara mana yang akan recover duluan gitu ya. Ini mereka forecast-nya melihat sepertinya Tiongkok dulu yang akan recover.
ya kita udah tahu kalau Tiongkok sudah mulai sembuh gitu ya COVID-nya, sehingga dia sudah bisa mulai melakukan aktivitas kembali normal. Nah, cuman mungkin yang perlu kita cermati bersama-sama itu yang tabel pojok kanan bawah. Nah, tabel pojok kanan bawah itu kelihatan, ini saya ambil dari Oxford, pola recovery setiap industri untuk kembali ke level sebelum COVID di setiap negara itu beda-beda gitu. Jadi ya memang tergantung karakter produknya, tergantung dia berhubungan dengan negara mana saja gitu. Dan negara, apakah negara counterpartnya itu sudah recover? Itu yang menjadi kunci pemulihan ke depan. Terus pertanyaannya gimana Indonesia given kondisi situasi seperti ini? Nah, Indonesia sendiri sebenarnya pemerintah sudah mulai melonggarkan gitu ya, seluruh aktivitas ekonomi sudah mulai dilonggarkan, sehingga gerakan orang semua sudah mulai naik gitu ya, dibandingkan dulu waktu awal-awal PSBB. Terus utilitas dari kapasitas industri sudah mulai gerak juga. Terus kira-kira produksi kita ini akan kemana gitu. Nah, ini beberapa kita lihat beberapa negara mitra dagang utama juga proses produksinya sudah mulai membaik gitu. Jadi intinya sih dalam second semester sampai dengan tahun depan proses pemulihan ini akan terus berlangsung gitu. Jadi terlepas dari isu-isu atau statement yang masalah resesi dan segala macam, tapi yang penting apakah kita sudah melalui titik terendahnya gitu. Nah, kalau dari grafik-grafik informasi ini, so far kita sudah melewati titik terendah kita. Jadi hopefully di dalam periode-periode ke depan sepertinya semua akan kembali membaik gitu. Tinggal seberapa cepat gitu, pertanyaannya kan gitu. Nah, cuman memang ada yang perlu jadi concern karena mungkin kita juga ada tahu kalau ya kembali kemarin Jakarta mengeluarkan statement mau PSBB-nya diperketat lagi dan segala macam. Basically kalau kita kembali ke root cause-nya ini kenapa semua terjadi karena penyakit itu ya memang sebenarnya yang akan menentukan seberapa cepat itu juga termasuk penemuan vaksinnya gitu. Dan dia bahkan mungkin yang akan merubah pola pemulihan dari seluruh negara termasuk ke Indonesia. Nah, kalau tadi apa sih yang mungkin bisa kita lihat dari COVID ini dalam konteks teknik industri? Mungkin kalau kita dulu saya diajarin dosen-dosen teknik industri gitu ya, masalah bahwa dalam dunia industri itu supply chain industri itu memegang peranan penting gitu. Nah, ini ada beberapa pemikiran yang sedang muncul di dunia maya sana gitu. Yang pertama, apakah proses globalisasi ini akan terus berlanjut gitu ya? Seberapa impact-nya akan sebesar apa gitu, karena kalau kita lihat di grafik yang kanan itu sepertinya intervensi terhadap globalisasi itu semakin tinggi, artinya negara itu semakin mengambil posisi kebijakannya untuk dirinya sendiri, jadi semacam inward looking policy gitu. Jadi
apakah iya globalisasi itu masih akan terjadi ya gitu. Apa akan implementasi sehingga ada pemikiran return ke suatu negara atau 500 ton setiap, tapi lebih rutin gitu. Karena kalau dari konteks biaya logistik pasti semakin besar yang diangkut semakin murah. Tapi dalam pelajaran sekarang COVID, apakah lebih baik semakin sedikit yang diangkut, tapi dari beberapa negara gitu. Nah itu jadi pemikiran itu mulai berkembang mulai menjadi pertanyaan gitu. Kemudian nah dalam konteks supply chain, pertama jenis industri apa yang akan terkena dampaknya itu juga berbeda-beda ternyata. Mungkin nanti kalau ada senior yang alumni juga yang sedang yang bekerja di industri, mungkin nanti bisa sharing juga semakin apakah jenis industrinya lebih lebih rentan terhadap gangguan supply chain yang kemarin sempat terjadi gitu. Mungkin kita bisa diskusi sehingga apakah benar ini pandangan dari Fitch ini melihat bahwa beberapa produk akan lebih cepat melakukan pergeseran sourcing strategi gitu. Sehingga konsep globalisasi itu apakah akan menjadi semakin sempit, itu masih menjadi pertanyaan. Tapi yang pasti proses sourcing strategi ini akan semakin mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Itu yang paling penting, pasti akan terjadi. Nah, kalau BCG memperkirakan kalau dulu kita belajar kalau globalisasi itu mungkin lebih kepada yang pola perdagangan di sebelah kiri, ke depan apakah akan semakin bergeser ke pola pergerakan perdagangan yang di sebelah kanan. Nah, itu sedang menjadi pertanyaan sekarang gitu. Kalau yang terjadi di sebelah kanan, bagaimana kita memanfaatkan peluang itu gitu, atau kita memitigasi risiko dari pergeseran itu gitu. Itu mungkin ini menarik untuk menjadi diskusi bagi keilmuan di teknik industri. Tapi yang pasti kalau kita baca berita-berita bahwa intinya arah pemerintah mau menuju Indonesia maju. Definisi Indonesia maju ini kita anggap katakanlah sebagai negara kaya gitu ya, high income country gitu. Nah, bagaimana sih kalau kita mau jadi high income country? Nah, ini coba kita lihat dari pengalaman negara lain gitu ya. Itu di situ ada petnya, polanya dari India sampai dengan Korea Selatan. Kira-kira kalau dia kaya, sekarang ini posisi income-nya gitu Korea Selatan ini diambil dari 2017. Jadi income-nya Korea itu hampir 30.000 gitu. Terus India 1.800. Nah, masing-masing negara ini kira-kira karakteristik industrinya seperti apa. Nah, ini di bawah kita coba plotkan gitu kasarnya. Nah, untuk kategori produk high tech, medium atau low itu biasanya yang dipakai referensinya punya Untak, punya LAL. Oh, ternyata kalau kita mau jadi negara kaya, jadi ya kita harus pergi ke produk-produk yang hijau gitu, yang areanya hijau. Meanwhile, kita tahu mungkin kalau kita lihat data ekspor Indonesia gitu ya, mungkin masih banyak yang
istilahnya mungkin commodity base gitu ya. Tapi apakah kita sedang bergerak ke kanan? Iya, kita akan bergerak ke kanan gitu ya. Kalau lihat ada dalam 5 tahun terakhir tuh ekspor biji nikel sudah hilang gitu ya, sesuai kebijakan pemerintah, terus sudah digantikan dengan ferronikel, jadi sudah setengah olahan lagi gitu. Itu di daerah Sulawesi sama Maluku Utara. Artinya kita sedang menuju ke kanan gitu. Nah, cuman seberapa cepat, apakah di 2045 atau 2000 berapa gitu. Yang penting jangan sampai bonus demografinya sudah lewat gitu. Nah, kalau kita belajar dari Cina, ini Cina itu produknya apa aja sih kasarnya gitu ya. Oh, gitu. Dari list 10 industri ini mostly kalau di grouping gitu ya, hampir semua isinya logam dasar sama produk base-nya ya. Produk base industrinya itu sebenarnya ujungnya dia itu narik industri logam dasar sama elektronik. Dan logam dengan elektronik itu saling part dari value chain-nya elektronik itu pasti ada komponen logamnya. Dan dengan fokus dia seperti itu, kalau kita lihat di tabel yang kanan itu, kita lihat merek Cina itu sekarang sudah market share-nya sudah yang tertinggi gitu ya. Dan bahkan terakhir kalau kita lihat di internet itu nanti Huawei itu akan mengeluarkan OS gitu ya. Habis ngeluarin OS sendiri, dia mau nyaingin Google untuk search engine gitu. Jadi dia masuk ke area itu. Karena perkembangan teknologi yang mau nggak mau kita harus terima, itu akhirnya data itu menjadi data is new oil gitu ya. Is the new oil gitu. Nah, kalau negara lain sudah menentukan sebaiknya menuju kemana gitu, kira-kira bagi Indonesia kita mau yang perlu didorong atau kita ini mau jadi produsen apa yang utama, mungkin itu bisa menjadi diskusi kita untuk di alumni event ke depan gitu ya, bersama teman-teman mahasiswa itu bisa juga untuk menjadi topik diskusi yang menarik di masa depan. Mungkin itu aja Mas Disti. Mohon maaf kalau agak terlalu panjang. Terima kasih sekali atas waktunya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Max atas materinya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Pak Max ada pertanyaan titipan dulu, Pak. Pertama, mohon kalau bisa kameranya mungkin disesuaikan jadi mukanya bisa terlihat full dari Pak Bos Heru. Bisa lebih ke belakang atau apa. Terus yang kedua dari Bu Ratna, mohon materinya nanti bisa di-share ke seluruh peserta. Apakah diperbolehkan, Pak Max? Bahannya tadi PPT-nya udah saya kirim ke Richard. Oke, jadi nanti Bapak Ibu seluruh peserta kalau yang untuk materi nanti dari panitia akan menginformasikan link materinya ya Pak Max ya, berarti bisa diunduh. Iya, udah dikirim ke Mas Richard tadi. Oke, baik, siap. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan jika ada yang ingin bertanya langsung bisa mengetik saya ingin bertanya, nanti akan saya persilakan. Atau jika ingin saya bacakan pertanyaannya, nanti saya bisa silakan chat, nanti saya akan bacakan lewat kolom chat. Untuk pertanyaan pertama, Pak Max, ini saya baca dulu dari Bu Nina dari BPTN Bekasi, menanyakan untuk komponen domestik sudah termasuk variabel e-commerce atau tidak? Mungkin dari tadi ya produk domestik bruto. Demikian, mungkin satu-satu dulu mungkin Pak Max. Kalau angka GDP yang dirilis BPS sudah termasuk Mbak Nina.
sudah ngitung e-commerce. Walaupun memang secara e-commerce itu, transaksi e-commerce itu secara growth-nya memang growth-nya itu besar gitu. Tapi porsinya masih kecil gitu. Relatif terhadap istilahnya aktivitas tradisional market yang ada gitu. Karena kalau e-commerce itu mostly transaksinya mungkin masih banyak di Jawa ya, secara kewilayahan. Sebenarnya kayaknya BPS sih sudah menghitung, sudah memasukkan variabel itu. Gitu Bu Nina. Oke, baik. Bu Nina, apakah ada tambahan? Max, mundur sidik Max. Masa sing kita irung neng dhuwur. Nggih, Pak. Wah, udah arahan langsung dari bos besar tuh Pak Max, nggak boleh. Ya. Oke, kayaknya Bu Nina nggak ada chat tambahan. Baik, saya ke pertanyaan kedua. Bisakah Pak Max share opini terkait pertumbuhan ekonomi di kuartal 3? Yang ingat penambahan COVID yang makin tinggi. Silakan Pak Max. Kalau mungkin sebenarnya basically selama kita ini dibuka aktivitasnya itu sebenarnya kita sudah recover, kasarnya kita akan mulai recover gitu ya. Nah, intinya di kuartal 3 apakah akan membaik, apakah lebih baik daripada kuartal 2? Ya, karena ini mungkin salah satu grafik yang bisa mengkonfirmasi gitu. Di slide 7 ini mungkin teman-teman Bapak Ibu juga tahu kalau Google sekarang mempublish data ini gitu ya. Nah, ini grafik ini mungkin sudah bisa menjadi intuitively berbicara bahwa sebenarnya proses recovery itu sedang berlangsung gitu. Mungkin gitu. Jadi walaupun nanti kecepatannya setiap daerah beda-beda ya, karena kalau nggak salah angka Google ini sebenarnya bisa di breakdown per provinsi. Jadi bisa dilihat nanti wilayah mana yang lebih cepat duluan gitu tuh bisa. Paling tidak sih indikasi pertama dari ini, karena ini si Google ini kan dia melihat berapa banyak orang yang pergi ke grocery gitu ya. Kemudian ke retail and recreation ini termasuk kalau nggak salah restoran. Jadi sebenarnya ini indikasi proses recovery itu sedang berlanjut. Nah, karena kita mulai bergerak, akhirnya karena kita mulai spending, mulai belanja gitu keluar, akhirnya dari sisi produksinya ya dia akan ngikutin. Karena nggak mungkin dia produksi tanpa memastikan tanpa melihat perilaku permintaannya gitu. Karena kalau inventory cost-nya kan terlalu mahal. Minimizing inventory kalau bagi industri mungkin penting gitu. Gitu Mas Disti. Oke. Gimana Bu Santi, Mbak Santi atau Bu Santi, apakah cukup puas atau masih ingin ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Pak Disti, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, yang ini menarik nih Pak Max. Mau tanya, kira-kira pengaruh COVID ini terhadap lapangan pekerjaan bagaimana? Khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang baru lulus. Apa masih terbuka lebar atau bagaimana? Mungkin berkacanya malah sekarang beritanya banyak yang di PHK malah ya, bukan yang buka lapangan kerja. Silakan Pak Max. Ya, memang apakah ada tekanan di pasar tenaga kerja gitu? Tentu given dengan situasi ini gitu ya, situasi ini tentu ya pasti ada tekanan di pasar tenaga kerja, pasti ada tekanan gitu. Tapi kalau kita lihat dari berita-berita di rilis Kementerian Tenaga Kerja kan mostly kan
skill itu apa namanya? Maksud saya kalau teman-teman ini kan skill labor ya, bukan unskill labor ya. Jadi mungkin tekanannya tidak terlalu besar. Bahkan beberapa company-company khususnya yang justru menikmati ini itu bukan menikmati ya, maksudnya ada menerima impact positif, memang sebenarnya bisnisnya tetap jalan secara normal. Jadi selama kita skill labor, menurut saya sih teman-teman mahasiswa nggak perlu terlalu risau. Nah, cuman memang kita kalau melihat arah ke depan, semua akan tadi diskusinya di luar itu adalah data is the new oil. Mungkin itu juga satu bisa menjadi referensi. Oh, berarti arahnya ke sana gitu. Kalau data is the new oil, and then berarti turunan berikutnya apa item itu, bisa service, bisa industri. Nah, industrinya apa gitu. Nah, kalau belajar tadi ke Tiongkok, ya itu arahnya semua industrinya yang growing elektronik gitu. Atau digital lah ya, pendukung digital. Bahkan even otomotif pun sekarang juga mulai melirik. Ya kalau kita lihat di Jakarta kan sudah banyak yang pakai motor-motor listrik itu ya. Jadi mungkin memang sudah mulai bergeser gitu. Mungkin itu bisa jadi reference untuk teman-teman sekalian. Makasih Pak Mek. Sebagai informasi, bagi Bapak Ibu yang belum registrasi bisa klik link registrasi yang sudah ada di chat room. Kemudian untuk materi dari Pak Max yang hari ini juga bisa di-download langsung di chat room, atau nanti juga akan disampaikan panitia melalui link email untuk link untuk downloadnya. Baik, Pak Max, berikutnya ada pertanyaan lagi. Dari Bu Nina juga, beberapa hari ini Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani itu memberi statement bahwa kita akan resesi di akhir September ini. Tadi mungkin melanjutkan yang kuartal 3 ya. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah terkait dengan penundaan pajak. Sebentar, maaf. Agak panjang itunya. Salah satunya terkait dengan penundaan pajak, pengurangan pajak, dan pengurangan pajak penghasilan, bantuan-bantuan dari pemerintah. Apakah program-program tersebut memiliki pengaruh dalam menghadapi resesi, atau sebaliknya malah membebani keuangan negara? Demikian Pak Max. Oh ya, terima kasih Bu Nina. Yang pasti sih proses tadi dari indikator yang terkini ini intinya kita akan recover gitu ya. Nah, terus apakah program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu yang pertama apakah memberi impact positif? Oh iya, karena tadi kembali ke pertanyaan yang sebelumnya kan, apakah ada yang kalau dengar berita ada terjadi pengurangan tenaga kerja dan segala macam, itu kan artinya ya banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Nah, itu dengan social safety net yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, dia paling enggak itu membuat tidak jatuh lebih dalam. Nah, gitu. Jadi paling enggak itu jaga level tingkat spending, tingkat pengeluaran saudara-saudara kita yang kurang beruntung itu tidak turun anjlok terlalu dalam lewat situ. Nah, kemudian apakah insentif atau apa ya bahasanya, insentif ya, untuk korporasi seperti pemotongan pajak dan lain-lain termasuk yang sedang dibicarakan listrik. Apakah itu membantu? Iya, membantu karena dia mengurangi, kalau dulu itu berarti pasifanya si pabrik itu gitu, si mereka gitu. Nah, cuman bagaimana yang membuat
asetnya baik gitu, maksudnya aktivanya bertumbuh, itu tentu sales gitu. Nah, sales itu diharapkan dari recovery tadi seperti si grafik yang Google Mobility, nah itulah diharapkan sebenarnya selama proses recovery dari pemulihannya penjualan itu berlangsung, paling nggak pemerintah sekarang membantu dari sisi operasional cost-nya kan gitu. Which is pajak itu dikurangi. Walaupun mungkin bagi pemerintah tentu potongan pajak itu bagi dia kan income-nya akan turun ya. Tapi kalau beban perusahaannya tidak dikurangi, tentu nanti impact-nya semakin banyak labor yang akan berkurang. Jadi mungkin simulasi perhitungannya di Kementerian Keuangan punya lebih detail ya soal itu. Tapi paling tidak kalau ditanya apakah impact-nya positif, iya tentu. Karena semua negara melakukan itu. Given korporasi sekarang tertekan, artinya sumber pembiayaan terakhir, sumbernya tentu dari pemerintah. Gitu. Gitu Mas Distrik. Bu Nia. Bu Nina kayak Pak. Hah? Bu Nina juga tadi Pak. Oh, Bu Nina juga. Oke, baik. Terima kasih Pak Max. Lanjut, ini kayaknya Pak Agus Saiful Anwar ini kerjanya di Bank Mantap kayaknya ini. Pertanyaannya mantap juga soalnya. Pak Max, perkenalkan saya Agus, alumni Teknik Industri 2003. Saat ini saya bekerja di industri perbankan. Wah, bener nih kayaknya mantap nih. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, pada bulan Maret kemarin, pada saat COVID, mulai ada banyak skenario yang dibuat oleh para ahli bahwa COVID ini akan berlangsung 3, 6, atau 9 bulan. Bahkan worst case-nya bisa sampai dengan tahun depan. Kalau dilihat sampai dengan hari ini, bahkan tren jumlah positif COVID belum akan turun, justru semakin naik. Dengan kondisi tersebut, bagaimana dampaknya ke industri perbankan secara umum saat ini dan ke depan? Dan seberapa kuat infrastruktur perbankan kita untuk menghadapi kondisi ini? Oke, yang kedua, mungkin agak out of topic, ada wacana penggabungan antara BI dan OJK. Boleh sharingkah Mas Max apa yang berlatar belakangi hal tersebut? Demikian Pak Max, 2 pertanyaan. Mungkin saya jawab yang nomor 2 dulu kali ya. Untuk yang nomor 2, wacana-wacana itu sampai sekarang ya memang beredar gitu ya. Tapi jujur saya tidak terlalu maksudnya bagaimana kepastiannya kita sih masih menunggu saja sih intinya gitu ya. Kita nggak terlalu dengan itu karena ya tentu ada proses yang harus dilewati untuk diskusi itu. Cuman saya pribadi saya tidak terlibat dan saya tidak tahu. Jadi basically saya hanya ya cukup membaca dari berita juga gitu. Jadi sama aja sama Mas Agus gitu. Kemudian kalau yang dampak ke industri banking situasi ini, nah memang beda. Jadi kalau dulu beberapa kita mau bilang katakanlah tekanan perekonomian dulu-dulu yang biasa kita lewati itu awalnya emang sistem perbankannya yang jadi penyebab gitu. Artinya maksudnya yang terganggu tuh sistem perbankannya dulu sebenarnya. Ada good governance-nya ada problem lah. Seperti kalau kita ingat dulu di mana itu yang terakhir di Amerika itu kan ada pengelolaan yang tidak tepat. Nah, kalau sekarang tekanannya sebenarnya berawalnya justru dari sektor real dulu karena tadi basically sebenarnya karena kita nggak boleh keluar rumah kasarnya gitu aja sebenarnya. Sehingga membuat bisnis tidak berjalan baru gitu kan. Nah, bisnis tidak berjalan baru impact-nya ke perbankan gitu. Nah, makanya kan
pemerintah, kalau dalam hal ini mungkin OJK ya, sudah mengeluarkan kelonggaran ya. Kalau nggak salah ya Mas Disti ya, Mas Riris tuh, Mas Riris yang tahu malah. Maksudnya restru kredit itu kayaknya sudah dilonggarin gitu. Jadi tadi sisi pasifanya perusahaan itu sama otoritas itu tadi kalau menyambung pertanyaan Bu Nina tadi, ada yang kelonggaran pajak, ada yang kelonggaran biaya listrik gitu ya. Terus termasuk sumber income, sumber pembiayaan gitu, biaya beban bunga gitu, mencoba untuk digeser gitu kalau nggak salah ya Mas Disti, Mas Riris. Jadi memang sambil proses aktivanya recovery atau proses sisi penerimaan dari perusahaan itu pelan-pelan pulih, nah cost-nya ini mencoba untuk dibagi rata gitu ya. Tidak membebani mereka terlalu dalam di periode awal-awal ini. Itu Mas Disti. Baik Pak Max. Mungkin sedikit nimpal yang nomor 2, kebetulan saya di OJK kan, Pak Max di BI. Kita mau gabung, mau sama, yang penting kita berdua sih, pokoknya semua alumni TI yang di BI dan OJK, kita berbuat yang terbaik aja buat negeri. Apapun yang terbaik lah. Saya juga sama Mas Max, kebetulan kan sebelahan gedungnya, jadi kalau berangkat atau pulang, kalau pas lagi zaman masih BFO, masih sering ketemu kok. Itu aja. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Kebetulan pertanyaan hampir mirip nih, Pak Max. Ada dari Reza sama dari Rizky. Jadi, bagaimana kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini dibandingkan dengan pada saat krisis 98? Pemerintah kan ada kekhawatiran resesi. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan dari resesi? Apakah dampaknya akan sama mengerikannya dengan krisis moneter yang sempat terjadi pada tahun 97-98 yang lalu? Karena kan ada kerusuhan, ada kriminalitas, penjarahan, dan lain-lain. Semoga tidak. Mau kasih atas pencerahannya, Mas. Silakan. Ya, kalau apakah beda? Tadi beda ya. Kenapa? Yang dulu itu katakanlah 98 gitu ya. Yang 98 itu awalnya berawal dari governance perbankan yang tidak lebih baik gitu. Ya kasarnya pemberian pembiayaan untuk sektor realnya itu mungkin tidak lebih hati-hati, kasarnya gitu ya. Plus ada tekanan dari eksternalnya juga. Nah, kalau situasi sekarang sih sebenarnya apakah kita sebenarnya tidak ingin keluar rumah? Sebenarnya ingin kan gitu ya. Jadi ya mungkin katakanlah technically secara definisi gitu ada seluruh berita menyampaikan kalau bahasanya resesi dan lain-lain. Tapi menurut saya ada hal yang membedakan gitu, karena bukan karena ada masalah mismanagement dalam sistem keuangan yang membuat sektor realnya tertekan, enggak. Jadi nanti kalau terakhir berita hari ini dari Pak Menko sudah mengeluarkan statement kalau nanti mulai Desember atau Januari ya, mulai berapa juta yang akan didistribusikan tuh vaksin. Nah, saya rasa sih itu yang akan jadi game changer-nya ya, maksudnya yang akan mempercepat proses recovery ini gitu. Jadi kalau sama seperti 98 sih enggak, karena fundamentalnya beda juga gitu. Intinya kita sekarang di rumah ini bukan karena kita tidak bisa keluar rumah. Bukan kita tidak punya, kasarnya tidak punya income untuk keluar rumah gitu ya. Beberapa acara nikahan pun tetap jalan kan gitu. Sebenarnya harusnya kan dia bikin acara pesta kasarnya gitu ya. Tapi lebih karena protokol kesehatan. Jadi sebenarnya di kantong kita masing-masing ini mungkin
once ini diangkat, maksudnya cobaan ini dilewat, mungkin kita akan langsung keluar, nongkrong, liburan gitu, mungkin ya. Kita sama-sama langsung bisa begitu. Kalau 98 situasinya nggak begitu. Jadi sih kita tetap, kalau saya pribadi sih, proses recovery ini tetap akan jalan gitu. Saya optimis proses recovery ini tetap akan jalan. Gitu Mas Riris, Mas Riza. Riza dan Rizky, betul. Baik, sebelum saya ke penanya selanjutnya, mohon izin apakah ada Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya ke Pak Max? Monggo Pak Heru, Bu Ratna, Pak Arfan, atau Bapak Ibu yang lain. Monggo Bapak Ibu dosen kiranya berkenan untuk sharing-sharing juga ke kita. Pak Heru aja Mas, Pak Heru. Oke Bu, monggo Pak Heru. Mungkin lagi nggak di tempat. Atau Bu Ratna, monggo Bu, kalau misalnya ada sesuatu. Kalau saya karena di bidang pendidikan ya, itu ketika awal COVID itu banyak yang meramalkan perubahan besar di pendidikan karena ternyata bisa dilaksanakan online kan. Sedangkan kampus-kampus Eropa, Amerika itu kan istilahnya tuition fee-nya mahal banget. Kalau hanya untuk Zoom kayaknya harganya nggak cocok. Jadi banyak yang meramal perguruan tinggi besar bakalan mengalami kesulitan finansial. Sebenarnya sih nggak tahu ya, cuma bagi kami COVID ini mempercepat adanya digitalisasi di bidang pembelajaran. Jadi belajar online itu sekarang jadi biasa gitu ya. Sehingga kita juga bisa ngikutin kuliah-kuliah di luar negeri dengan lebih murah. Gitu. Mungkin ke depan harusnya seperti itu. Jadi kita bisa kuliah di kampus-kampus bagus tanpa harus physically berada di sana. Tapi mungkin sekarang belum ya. Itu sih mungkin kalau di pendidikan. Itu aja Mas Disti. Siap. Gimana Pak Max tanggapannya terkait dunia pendidikan kita sebagai dampak COVID? Oh iya. Kebetulan ada juga, memang betul sih Bu. Jadi kalau saya baca di internet itu sempat saya lupa deh kampusnya yang ternama itu apa, tapi waktu pemerintah Amerika itu kan sebenarnya kemarin proses visa ke Amerika untuk student itu kan juga sempat problem lah. Nah itu yang komplain termasuk kampus-kampus yang gede, yang terkenal itulah gitu. Saya lupa namanya. Cuman bahwa iya mereka ya karena nanti tentu apa namanya ya apapun usahanya akan terganggu kan gitu ya Bu. Tapi memang sekarang teman-teman kami juga memang ada yang sedang proses pelajarannya memang sampai sekarang pun sudah melalui online. Dan kemarin saya dapat info juga tuh kalau bahkan kayak yang di Aussie di Australia itu kalau nggak salah tuition fee-nya lebih murah ya, turunkan harganya diturunkan tuition fee-nya gitu, given dia online. Misalkan kemarin itu kayak di mana ya, di Melbourne itu, di Monash gitu ya, itu tuition fee-nya sempat diturunin Bu untuk semester fall yang sekarang ini, intake fall ini, kalau dipotong 40-an kayaknya ya, saya lupa, 40% maksud saya, karena online gitu. Jadi memang ya seperti yang Ibu sampaikan tadi sih, itu benar. Oke, baik.
Baik, terima kasih Bu Ratna dan Pak Max atas tanggapannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Erlangga, cuma mungkin biar interaktif juga, saya persilakan ke Pak Erlangga untuk menyampaikan langsung pertanyaannya, Pak. Silakan. Masih di-mute mungkin Pak Erlangga, maaf. Bisa di-unmute dulu Pak Erlangga. Oh iya, sorry. Ya, silakan. Ya, udah, suaranya kedengeran ya? Ya, Pak Max, jadi izin tanya aja. Ini kan kebetulan kan saya tadi menyimak di PPT-nya itu kan ada dampak langsung COVID itu yang lebih kepada, saya lihatnya yang ke kursnya nilai rupiah. Kebetulan kan saya punya usaha, saat ini masih bahan bakunya masih banyak dari impor. Nah, mungkin juga teman-teman yang lain juga ada. Lah, yang ingin saya mungkin nggak tanya ya, saya lebih kepada minta saran pendapat dari narasumber. Ini kan kemarin itu sempat hampir 15.000 sekian. Kemudian di tengah-tengah Juli Agustus itu setelah Sri Mulyani mengumumkan negatif, tapi kok rupiahnya malah menguat, sempat 14.0 itu kalau nggak salah itu Juli Agustus. Kemudian akhir Agustus kemarin tiba-tiba mendekati 15.000. Awal September turun lagi. Saat ini naik lagi mendekati 15.000. Lah barangkali ada pendapat atau mungkin saran terutama buat kita itu antisipasinya bagaimana. Jadi biar kan nggak mungkin juga kita jualan tiba-tiba dolarnya segini kita naikkan segini segini lah. Dari sisi ekonomi apalagi ini mau resesi nanti mungkin ada pendapat barangkali dari kita untuk bisa tetap survive itu nanti jangan sampai tiba-tiba 16.000 tapi ternyata tiba-tiba resesi malah rupiah kita malah tiba-tiba menguat 3 atau mungkin yang lainnya. Gitu aja narasumber, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Pak Erlangga, terima kasih. Silakan Pak Max, monggo. Ya, makasih. Ya memang kalau tadi kalau lihat pengalaman ya selalu lah. Jadi itu sangat tergantung dari perilakunya di pasar keuangan itu. Gerakan nilai tukar itu juga dipengaruhi oleh si pasar keuangan tadi. Jadi begitu orang keluar dari Indonesia gitu, ada modal-modalnya keluar gitu ya, modal-modal jangka pendek itu keluar. Nah itu memang terus otomatis nilai tukarnya juga berubah gitu. Nanti dia masuk juga. Nah memang yang jadi problem itu semua karena itu jangka pendek itu jadi sangat dekat dengan sentimen gitu, kasarnya gitu ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, tapi basically sebenarnya secara fundamental ya kasarnya tuh sejatinya ekonomi kita itu nggak apa-apa kan gitu. Jadi sebenarnya dalam situasi sekarang ini yang pelaku itu tahu sejatinya itu ekonomi kita itu nggak apa-apa gitu dan masih cukup kuat sebenarnya compare to negara lain. Jadi mereka nggak intinya mereka pelaku itu sangat rasional kalau gitu. Terus mereka kan juga melihat ya rilis negara yang dilakukan oleh kita gitu lewat otoritas gitu ya, misalkan BPS ngeluarin angka GDP gitu. Nah, itu dia memantau mereka itu. Terus atau dia BPS ngeluarin trade balance neraca perdagangan gitu, itu dia pemantau. Nah, given situasi kita sekarang malah surplus ya. Neraca perdagangan kita kan surplus ya. Masih surplus. Nah, itu sebenarnya bagi mereka itu memberikan sentimen-sentimen positif sebenarnya. Nah, kemudian kalau tadi bagaimana dari perusahaan, sebenarnya mungkin saya bisa salah ya, tapi beberapa melakukan istilahnya hedging untuk nilai tukarnya dengan tempat transaksinya gitu. Mungkin itu bisa menjadi opsi kalau untuk kondisi situasi volatile seperti ini. Mungkin teman-teman yang di
perbankan mungkin kalau ada info lebih detail, karena setiap bank-bank beda-beda soalnya. Tapi kalau misalkan saya counterpart sama Bank X gitu, mungkin dia juga punya opsi untuk istilahnya hedging gitu ya, terhadap nilai tukar itu. Mungkin itu sih, Mas Disti. Ya, kalau untuk eksternal ya. Mungkin kalau ada yang mau nambahin, terutama untuk apakah bank melakukan itu. Ya, bagaimana Pak Erlangga? Apakah sudah cukup atau ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, cukup Mas, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin tadi hedging bisa transaksi forward, transaksi lainnya tergantung dari banknya. Mungkin nanti Pak Erlangga bisa kontak mungkin ya Pak Max ya ke bank tempat transaksinya bagaimana. Mungkin ada solusi alternatif apa saja untuk resiko nilai tukar ke depannya. Apakah untuk melemah atau menguat. Baik, sepertinya waktunya juga sudah habis. Saya berikan satu pertanyaan terakhir jika masih ada. Silakan. Jika masih ada pertanyaan, bisa disampaikan secara langsung ke narasumber kita siang ini. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Permisi, boleh nanya satu lagi, boleh? Boleh, silakan, langsung saja. Halo, selamat siang, Max dan Disti. Aku mah nggak formal ya, soalnya seneng juga ketemu sama teman-teman yang hebat, teman-teman seangkatan gue gitu ya, seangkatan gue yang keren banget, satu di BI, satu di OJK. Dan inget juga sih, dulu kita tes BI-nya bareng ya Max ya, cuman beda ya, Max di BI, aku di PLN. Jadi kesimpulannya aku nggak lolos tes BI gitu ya. Oke, gini Max, kan sekarang itu, sorry ya kalau misalnya pertanyaan gue misalnya udah ditanyain tadi, soalnya gue juga agak telat joinnya. Terkait resesi, kan sekarang tuh lagi banyak ya WA status lah ya, orang masang WA status bahwa dengan resesi ini kita harus tetap belanja dalam artian ya yang istilahnya bisa membangun ekonomi masyarakat gitu. Kalau itu mah itu pasti ya, karena kita sehari-hari kan memang pasti kan belanja kebutuhan. Cuman yang menjadi kekhawatiran orang-orang tuh kadang statement bahwa kita selama resesi ini harus punya dana liquid, dan terus habis itu juga jangan boros, jangan berhutang. Nah, apakah memang sebegitu mengkhawatirkankah resesi ini sehingga kita harus punya dana liquid nih gitu, kita harus pegang cash gitu kan istilahnya, jangan sampai punya dana jangan boros, harus bisa mungkin dana yang kita punya, tabungan kita punya itu ya jangan dipakai buat ya holiday dulu atau segala macam. Nah, ya itu yang mau saya tanyakan, apakah memang mengkhawatirkan itukah resesi sehingga kita ya harus melakukan kedua hal tadi. Itu aja sih. Makasih. Ya, makasih Bu Selvi. Saya termasuk yang daftar BI nggak lolos juga Bu Selvi. Jadi kita berdua nggak. Silakan Pak Max, pertanyaannya saat ini apakah benar? Masih di mute Pak Max, maaf. Tadi mungkin mirip sama yang di Riza tadi ya. Sebenarnya apa psikologis itu kan karena kita punya pengalaman jelek di masa lalu gitu ya. Tapi situasi sekarang itu jauh beda sih Mbak Silvi. Karena kalau dulu kan tadi banknya ada masalah dulu gitu. Kalau sekarang sebenarnya banknya mungkin yang lebih tahu Mas Disti sama Mas Riris, tapi kalau pemahaman saya, banknya sih sebenarnya lebih nggak apa-apa gitu. Maksudnya banknya sudah lebih hati-hati, lebih prudent. Jadi sebenarnya sih situasinya tidak seperti itu sih ya. Jadi mungkin tidak perlu khawatir terlalu berlebihan sih. Jadi psikologisnya tidak perlu sama seperti dulu, enggak. Situasinya kita tetap lebih baik kok. Gitu. Jadi tetap tenang-tenang, maksudnya tetap
jangan berpikir wah terus kita harus nyimpen cash dan segala macam seperti dulu ya. Terus terjadi bank rush gitu tuh. Itu karena dulu banknya yang problem. Kalau sekarang kan sebenarnya banknya tuh nggak problem gitu. Kalau kita lihat NPL-nya juga ya sebenarnya masih oke gitu. Jadi kayaknya sih kalau saya pribadi sih melihat ini tidak relevan untuk melihat ini berkaca dari pengalaman 98 gitu. Saya sih tidak relevan ya. Gitu. Ya. Mohon maaf, saya Suci 2001 juga. Semoga saya sama Mas Max nggak beda ya. Mohon maaf saya nggak pakai jilbab jadi nggak nampilin kamera. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pemerintah, sepemahaman saya sebenarnya memang ketika kita spending money itu bukan di-tight, jangan ketat. Karena kalau ketat, ya roda nggak akan berputar gitu. Jadi ya sewajarnya itu ya mungkin yang sudah belajar financial planning tahu belajar bahwa ketika kita dapat income itu berapa porsi untuk living, untuk hidup sehari-hari, berapa porsi untuk yang saving, berapa porsi untuk yang leisure, untuk yang bersenang-senang. Nah itu ya sesuai mazhab itu aja. Karena kalau misalnya semua orang berpikir bahwa harus di keep money-nya, misalnya orang akan jadi puasa gitu, ya secara kesehatan juga nggak bagus, karena seharusnya makannya 3 kali sehari jadi 2 kali sehari juga nggak bagus, atau yang tadinya 2 kali sehari menjadi 1 kali, itu juga nggak bagus buat yang makan, dan tidak bagus juga buat yang jualan sayuran, jualan nasinya, jualan berasnya gitu. Jadi roda nggak akan berputar. Jadi jangan sebaiknya memang hati-hati tapi bukan tight. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Max tadi, memang pemerintah dari segi pemerintahnya maupun dari Bank Indonesia pasti akan menyampaikan kondisi real di sektor masing-masing dengan optimisme, karena kalau ya namanya orang hidup kalau nggak ada optimisme kita nggak bisa running kan. Jadi prinsipnya posisinya sekarang memang dampak kesehatan akan memberikan dampak kepada ekonomi itu betul, tapi ya mau nggak mau memang kita harus beradaptasi. Beradaptasinya ya selama masih bisa bekerja di rumah masing-masing, ya bekerja di rumah masing-masing. Dan mungkin nanti kalau ini bisa jadi e-commerce jadi meningkat, karena jadi pelayanan online, jadi belanja online jadi meningkat karena orang butuh belanja tapi nggak mau pergi gitu. Itu bisa jadi akan bergerak ke sana. Jadi kalau tadi pertanyaannya Mbak Silvi, apakah kita perlu tight money policy? Itu sebaiknya sewajarnya saja. Ya kalau misalnya penghasilannya berkurang, ya wajar kalau spendingnya berkurang, penghasilan berkurang. Tapi porsi persenannya sebaiknya sesuai kewajaran. Karena ekonomi kita insya Allah masih baik-baik saja. Terima kasih. Makasih Bu Suci atas share-nya. Baik. Boleh nanya nggak ke Max? Satu pertanyaan aja. Max, mana muka lu Max? Ya, silakan Pak Ongki. Masih basket. Enggak. Pertanyaan gue satu. If things get worse tahun depan gitu ya, mending saving di properti atau di logam mulia? Itu aja. Makasih. Oke, pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu, mohon maaf, banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, tapi mohon maaf waktunya sangat ini. Silakan Pak Max. Satu, apakah tahun depan getting worse apa enggak? Kita sih ngelihatnya enggak, gitu Mas. Jadi sebenarnya kalau tadi lihat di forecast-nya beberapa lembaga juga, yang pasti kita sudah akan rebound, maksudnya sudah tahun depan sudah pasti akan balik gitulah, sudah pasti akan recover gitu.
Nah, kemudian kalau mau milih di emas sama properti ya, yang pertama ya tergantung kantongnya saya gitu, tergantung kantong kita. Cuma sekarang harga karena emas itu termasuk lokasi apa ya, maksudnya penempatan aset yang sekarang ada, ya harganya kan juga sekarang sudah tinggi ya. Kemudian saya kebetulan tidak mengamati harga properti, cuman determinan si keuntungan properti itu kan ada sendiri ya, tapi saya kurang begitu memahami. Jadi apakah lebih milih beli tanah dulu daripada beli emas? Mungkin nanti bisa ngobrol sama fund manager yang ada di teman-teman alumni. Kalau ada yang di bagian fund manager mungkin bisa kali itu. Tapi saya sih intinya yang pertama tahun depan kita pasti akan rebound gitu sih. Udah pasti proses pemulihannya akan jalan juga. Karena bukan cuma Indonesia, kalau kembali ke masalah awal kita COVID, bukan cuma Indonesia yang sedang berlomba untuk bicara vaksin gitu, tapi banyak negara yang sedang bekerja untuk vaksin ini. Jadi sih saya sih yakin tahun depan tetap akan pulih gitu, dan sekarang kita sudah menuju ke sana gitu. Sama paling Mas Disti, mau yang terakhir teman-teman tadi, kalau teman-teman mahasiswa nggak usah khawatir gitu masalah lapangan pekerjaan. Ya bahwa situasinya beda, tentu beda. Tapi teman-teman ini kan labor ya, jadi saya yakin dengan kemampuan yang teman-teman punya, tentu ya tidak semengerikan yang dibayangkan gitu. Gitu sih. Baik Pak Max. Mohon izin Bapak Ibu, Mas dan Mbak semua karena waktu sudah habis. Jadi mungkin nanti saya tanya dulu ke Pak Max apakah masih berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kalau saya berkenan ya nanti akan disampaikan juga oleh panitia. Secara umum dapat ditarik simpulan bahwa dengan adanya COVID ini memang ada sisi negatif, tapi banyak sisi positif yang bisa kita dapatkan. Digitalisasi itu sangat berperan sekarang, seperti saat ini juga kita meeting dengan online justru malah lebih efektif. Yang kedua adalah jangan khawatir walaupun misalkan pertumbuhan ekonomi kembali negatif, tapi masih banyak potensi Indonesia ke depan, dan insya Allah tahun depan Indonesia tetap rebound, ekonomi kita bisa lebih baik lagi, lapangan pekerjaan juga masih banyak, tapi jangan lupa kita semua juga harus membekali diri kita dengan skill-skill yang lain. Jadi untuk bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain, tentu kita tidak hanya mengandalkan dari kuliah, ilmu yang kita dapat dari kuliah, tapi juga skill-skill yang lain. Demikian untuk sesi 1. Terima kasih sekali lagi Pak Max sebagai narasumber. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah pemberian sertifikat kepada Saudara Maximilian Timothy oleh Ketua Halo Alumni, yaitu Richard. Kepada moderator dipersilakan. Terima kasih kepada Mas Max karena sudah memberikan penyampaian materinya yang sangat bagus, dan berikut adalah sertifikatnya. Terima kasih Mas. Terima kasih Richard. Untuk nanti filenya akan saya kirim di WA ya Mas. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Maximilian Timothy telah menjadi pemateri di Halo Alumni Special Edition kali ini.